Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan seluruh anggota KPPS yang tersisa dari 2 hari kemarin, sekarang ada 7 ya Pak Ibu ya. Boleh izin ulang balik TPS baranya Bu? Sekedar macet aja Bu. TPS barang tadi? Situ barang? 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19 ya. Lihat sama balik. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka banyak Pak Ibu, kawan-kawan lagi siap pagi kok menjelang siang ya. Ala sarapan tadi? Belum makan kue. Abilah lu Bu. Ika macik mik ada apa tadi? Sedang ditanya narasumber apa tadi? Nana. Olah sudahnya. Masih ingin pacik? Nah. Atau jadi di depan bicara? Oke, bagian teknis yang hawa harus bahasamu jangan sampai salah paham. Salah mendeteksi, salah memahami aturan sehingga nanti kita salah bertindak. Kalau Ibu Bapak nanti salah bertindak, akibatnya nanti ujungnya yang kita tidak inginkan, yang ditakutkan, itulah namanya PSU gitu. Jadi kami sering disampaikan kalau oleh dari KPU atau BPK, jangan sampai terjadi yang namanya PSU itu. Ibu Bapak kan tahu PSU, nah apa Bu? PSU, Ibu tahu? Enggak tahu. Apa Dek? Enggak jodoh. Dia apa dia? PSU. Dia itu dia. Pemungutan suara ulang. Awal apa payah Pak Rajo lawak siapkan pemberitahuan, lakukan pemungutan, penghitungan. Tapi nanti karena satu kesalahan lalai Ibu apa? Contohnya nanti lalai ini titik-titik rawan menyerahkan surat suara DPTB yang harusnya dia dapat 4 surat suara, kita berikan 5 atau 3 gitu. Itu sederhana sebenarnya. Gak hampir-hampir kalau Ibu nanti di KPPS mulai mendata dari KPPS 4 sampai 5 nanti akhirnya diberikan hak suara itu karena merasa mungkin barangkali dake atau bahannya, kok agak 5 aja lah. Padahal ada di model pina memilihnya yang haknya itu ada 3 talabihan bekocie bisa menjadi PSU John. Itu yang dakwah inginkan. Nah, kan itu Ibu Bapak diharapkan waktu yang sehari fokus di siko sama-sama awak, sering baca itu awak, kami lanjutkan. Kami membagi aja Pak, membagi yang kami dapat dari KPU untuk apa-apa sadanya. Jadi tidak ada istilahnya mengajar ya Pak ya. Kami hanya menyampaikan saja gitu. Jadi kalau ragu bertanya untuk siapa, sifatnya pembelajaran adalah andragogi namanya. Pembelajaran orang dewasa. Apa maksudnya? Kita saling komunikasi aktif. Nah, jadi tidak dari kami saya mengecek dari Ibu Bapak yang nanti akan ditanya nanti. Jadi nanti itu akan berputar-putar berjalan kan. Yang nanti kita harapkan Ibu Bapak nanti bisa membantunya. Ini sudah masuk perlengkapan di TPS, yang dalam kota, yang luar kota. Nah, iko apa pentingnya Bang? Jangan beko salah masuk. Nah, yang harusnya masuk kota tinggal di luar. Yang harusnya di luar masuk ke kota. Nah, itu yang nanti. Iko yang harus Ibu Bapak hati-hati. Ibu Bapak iko tahu namanya kok? Apa namanya? Pernah tahu enggak, Pak? Apa namanya kok? Yang dicatat di papan kok? C hasil ya. C hasil yang ditempelkan nanti. Kalau bunyi di atas adalah berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan ini. C hasil PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang itu masuk kotak atau di luar kotak tuh. Nah, masuk kotak. Bila masuknya? Setelah dihitung, nah tuh. Apa banyak sirekap? Setelah masuk sirekap atau belum tuh? Nah, jadi yang itu tuh
harus pasti masuk sirekap dulu baru masuk ke kotak. Nah, lah, sudah dihitung cici awak yang presiden yang 3 itu dihitung, nah selesai dipastikan nanti kawan-kawan di sirekap masuk ke data tuh, baru boleh digulung, dimasukkan ke kotak. Sirekap saya sekali Bu. Yang 1 coba angkat tangan. Yang sirekap 1. Yang di sikoma, yang sikoma. Lah, kok tanya situ juga? Lupa ya? Alah hampir lupa posisinya. Ini tidak boleh itu lupa. 1 ya. Siapa namanya tadi? Sekian. Jangan lupa Lena. Kan enggak panggilan ya. Lupa. Nah, Rizky 1, Sikos ya 1-nya. Sirekap. Siapa namanya? De? Hah? Yola, Sikos ya? Izin Pak. Siapa namanya? Vera. Ciko ditanya lah Pak ya, kok nampaknya lo ada tahuan sagan lo ya. Di belakang? Siapa namanya Bu? Rima ya, Rima Fai itu ya? Yang ada di apanya itu ya? Sikos ya? Dek? Yang siapa namanya? Weni. Situ? Dia? Yang situ ya? Yang sirekap 1. Siapa namanya Bu? Dewina. Belakang? Oh Deni. Jadi itu nanti sirekap kan kalau nanti sipit nanti kedudukannya. Jadi yang penting itulah. Jadi pertanyaan itu adalah Ibu Bapak jangan nanti sampai salah mendeteksi barangku masuk kotak atau di luar kotak. Kalau karet masuk kotak atau luar kotak? Karet pengabe. Ya udah ya. Baik, coba gambar itu. Kita lihat dulu gambaran yang masuk kotak. Surat suara. Kan terbayangkan Bu, surat suara yang dicoblos tuh tinta. Yang Bu agihkan tuh, tinta tuh. Segel. Alat untuk mencoblos. Berarti apa tuh? Paku ya. Kemudian paku, busa, sampul kertas, karet pengkat suara, kantong plastik, formulir, hasil salinan, kejadian khusus, keberatan saksi, pendamping, tanda terima, alat bantu, tunanetra, tali pengikat, alat pemberi tanda. Itu kebagian dulu. Nanti Bapak akan ada nanti di hari terakhir informasi dari KPU untuk menguatkan materi ini. Beko bisa bertambah atau berkurang Beko. Di hari ini nanti di hari terakhir. Maksudnya itu baru materi yang sampai hari ini karena ada kemungkinan perubahan-perubahan aturan sisa teknis itu. Jadi untuk pengetahuan Ibu Bapak dulu. Yang di luar itu kotak suara ya Pak ya. Kotak suara itu tidak bisa masuk kotak. Nah, kotak suara masuk kotak. Bilik suara. Bilik suara tidak bisa. Bilik suara tanda pengenal KPPS. Itu KPU itu jangan dimasukkan kotak. Nah, untuk awak saya boleh nanti arsip pulang ke terakhir kan. Lem, ballpoint, gembok, kabel tis, alat pengaman, spidol, striker, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, salinan DPT, DPTB, formulir C, daftar hadir DPT, formulir C daftar hadir DPTB, formulir C daftar hadir DPK. Tadilah sampai Bu Bapak Mas DPT, DPTB, DPK lah. Udahlah ngerti ya. Yakin paham betul? Betul paham. Nah, kau yang perlengkapan TPS sudah diterima KPS ke bagian. Nah, KPPS juga Bu Bapak nanti kalau tidak ada kau sangat menentukan tip X. Kira-kira apa guna tip X Bu Bapak? Untuk mengapa? Gunanya kau kira-kira. Kalau ada salah penulisan, salah nama Pak. Misalnya nama, misalnya penulisan. Dima. Salah nama yang Dima tuh. Misalnya di belangko ada belangko untuk pencatatan oleh si hasil. C hasil. Dia kan ada C hasil salinan. C salinan. Kalau C apa? Dah. Lah beko permantap Pak ya. Berarti kalau Bapak Ibu salah atau tidak menyiapkan tip X, disiapkan beko di hari H atau pas penghitungan, cari balik tip X dulu nanti mengganggu gitu. Pokoknya siapnya lah beko nanti sampaikan aku nanti tip X. Nah. Kemudian pembatas
penjepit, pita, alat pengganda dokumen, itu printer Pak. Kalau T-bag tadi gunanya adalah untuk memperbaiki C hasil. Dia akan ada C hasil salinan. Kalau di C hasil pakai T-bag. C hasil. Ya, yang C hasil salinan enggak boleh T-bag. Garis 2 nanti perbaiki diparuh oleh nanti ketua dia Pak. Tapi kalau C hasil Ibu harus pakai T-bag. Nah, itu di antara gambarannya sebentar. Nah, printer. Lah ada salahnya kan, Bu? Alah, Bu. Alah. Yang nama yang akan di printer di copy kira-kira tuh. Beko. Ketua saya sih kok. Coba ketua izin kita. Kami kan sangat itu menyuruh pakai printer. Yang nama yang akan di copy kira-kira yang guna printer Beko. Enggak, kira-kira. Yang mana kira-kira? C hasil. Yang untuk siapa? Pengawas sama PPS. Iya. Iya, PPK satu ya. Terus Beko, lah pernah tadi disampaikan yang di copy itu yang mana C hasil itu yang lah bertanda tangan, yang belum, yang bersempet atau yang gimana? Yang diserahkan? Yang belum ditandatangani. Ditangani. Udah sampai tadi? Oke, siap ya. Jadi, maksudnya Beko buat apa? Jangan sampai Beko di kopian lo Beko yang lah tanda tangan. Artinya itu membantu Bapak. Kalau dulu kan semuanya kalau butuh 20 diulang seadanya kan. Kalau kini dibantu telah guna printer. Dipastikan sangat nanti berguna Bapak. Pada payah Beko keluar mencari fotokopi awak, makanya harus ada di sini. Dan itulah ada insya Allah nanti anggarannya gitu. Nah, generator. Nah, itu nanti malam ini diupayakan walaupun kemarin disampaikan KPU, PLN sudah menjamin tidak akan mati lampu kan? Tapi seandainya Beko mendadak mati lampu. Nah, ini dipanggil ya, seadanya Bapak diupayakan ada strategi cadangan kalau bisa kan? Maksudnya generator untuk menghidupkan lampu nanti. Sirekap enggak bisa kalau enggak penerangan jelas, Bang. Harus jaleh nanti. Beko yang banyaknya kan pas di DPR kan? DPR itu kan banyaknya hasil itu yang nanti akan di foto itu 20 lembar gitu. Tampaknya lah, oke rasa sadar Ibu. Sampai menempel yang hasil itu yang ikoko sebanyak 20 lembar di semua TPS Bapak sudah bisa ditempel tabayang sampai atau perlu tambahan triplek 20 lembar 8 7 triplek kalau enggak ada dinding yang sampai menempelnya gitu. Ini harus ditempel bersamaan 20 lembar baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten itu sama 20 lembar harus masuk seadanya ke Sirekap. Di kemana Pak? Bisa ada ini kira-kira di pos itu 20 lembar carian mereka triplek tambahnya jarang kalau kurang lengkap ya pokoknya sekali talata itu wajib harus ditempel gitu sampai selesai kan itu yang nggak baik gitu. Kalau nggak selesai Beko nggak bisa Sirekap masuk nggak bisa nanti akses oleh peserta pemilu atau saksi sulit nanti nyala sudah baru masuk kotak Beko kan berarti dalam satu tahap 3 kali tahapan 20 lembar hasil itu Ibu wajib menyediakan tempat menempelnya nanti. TPS 10 Pak cerita tadi ini lah selesai. Ada informasi dari itu? Informasi terakhir, nah ke kami itu disarankan dicari tempat baru gitu. Ya nanti lah ya selesaikan. Tadi informasi si ketua kan? Ya. TPS Ibu lah bisa 20 lembar kelah tabayang strateginya Bu menempelnya. Saya Lai, ruang apa sekolah? Rumah tapi kadang. Ya. Nah. Itu tadi papan pengumuman itu tadi, papan pengumuman. Nah, kata sampai klip, cok raun, penggaris dan sebagainya. Ini teknis. Makasihnya Bapak sehari menjelang minimal hari pemungutan itu Ibu Bapak harus betul-betul menyiapkan seluruh perlengkapan. Ini. Sebab kalau jam 7 mulai di hari H,
ibu harus standby di semua tempat duduknya masing-masing. Beko hari lalu kabar sudah petugas pengamanan beli tip beko ndak? Mungkin lo rasanya kan? Ini pengamanan. Kalau lo ketua beko orang sang nilai ini, makanya harus betul-betul disiapkan. Nah ini sama ya Bapak, ini gambaran, ini bisa Ibu Bapak baca nanti ini. Ah, itu yang penting lah. Tugas masing-masing. Ini perlu Ibu Bapak pahami. Kita dulu masuk dulu, tadi disampaikan di garda terdepan. Yang paling pertama itu adalah KPPS Ampe. Izin dulu, yang mana yang Ampe tadi? Siko, KPPS Ampe. Dede, si, dia. Oke, Siko mau nyampe Pak? Yang sampai, tolong duduk situ dulu Ibu, perhatikan ya. Sampai wabah dulu cici deh. KPPS sampai tugasnya 1, tolong Bu, ganti-ganti bacanya. Yang sampai mana tadi? Baca dulu. Ganti-ganti. 1. Memeriksa tanda khusus berupa tinta di seluruh jari tangan atau bagian tubuh peneliti. Lai paham maksudnya itu? Iya paham maksudnya. Yang ke kerajaan, yang sampai Bapak, ini Bu Bapak hati-hati di siko. KPP sampai yang pertama tugasnya adalah memareso jari pemilih. Apa gunanya? Memastikan dia belum memilih di tempat lain. Itu dulu berarti. Bantuannya murah berarti beko. Pak, celek tangan lo Pak ya. Berarti pas celek tangan jarinya kan? Dek, kalau enggak baca jarinya bacanya, Dek. Baca adanya. Orang enggak baca jari, ini kami kalau sama KPP setuju kalau orang enggak baca jari baca dong magia tintanya. Di kaniangnya, pipihnya. Saya mau itu. Oke. Nah, oke. Lah, itu 1. Pareso dulu jarinya, pastian enggak ada tinta di sana atau bekas lain ya. Menunjukkan kalau dia sudah memilih. Jangan sampai nanti seorang menggunakan 2 kali suaranya. Pindah belakang. Dek, baca Dek. Nggak nampak Dek? Itu baca itu Dek. Yang di depan. Perintah pemilih menunjukkan KTP, tiket, menyerahkan formulir pemberitahuan atau model A surat pemilihan KPU dan dengan ketentuan. Tarik. Ketentuannya loh. A. Untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama, nik pemilih antara KTP atau suket. Formulir model C, pemberitahuan dengan formulir A, daftar pemilih DPT dan nik dan NKK. Dan memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih, lingkar atau centang. Ya. Alah tuh Dek. Nah, itu 1 dulu ya. Jadi yang sampai ini tugas berikutnya. Meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik atau suket keterangan. Nah, ini bagian perdebatan kemarin. KPPS 4 wajib meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik dalam 3 bentuk. Kalau ada yang bentuk barangnya asli boleh ya. Kalau tidak ada beko fotokopi boleh ya. Kalau tidak ada fotokopi foto yang digital boleh ya. Nah, bahkan kalau tidak ada KTP-nya gimana? Keterangan apa? Capil. Kalau tidak ada itu. Kalau tinggal KTP-nya, Pak. Suruh aja pui. Ya. Berarti boleh itu oke. Jadi sampai kini aturan apa? Ini wajib. Enggak ada istilahnya, enggak ada nampaknya sampai aturan kini. Entah nanti besok pas hari dekat ada perubahan lain. Aturan yang sampai kini apa? Kita bisa melayani pemilih yang nampak bukti KTP-nya. Kalau beko enggak pakai KTP-nya, Ibu layani, tahu nanti pengawas itu bisa menjadi catatan bagi pengawas. Nah, itu aturan regulasi kita sampai hari ini. Jadi wajib sekalian. Nah,
Atau, nah kemudian juga formulir yang dia kirim ke rumah tuh diagihan atau mau pindah memilih, ibu terima. Nah, ketentuannya, nah, itu yang penting. Kalau pemilih yang terdaftar di DPT itu, ampe kelah Mama Deso, kecocokannya dengan ada nicknya. Ibu apa? DPT itu beko tibo dua macam. Ya. Satu DPT yang pakai nick itu boleh hanya dipegang oleh KPPS ampe. Beko DPT yang ada tidak pakai nick. Yang ibu bapak nanti serahkan ke yang lain yang tidak pakai nick. Jangan sampai DPT yang pakai nick ini sampai ke tangan saksi orang lain selain dia sendiri. Apalagi beko tabau di kopinya dek pengawas saksi. Jadi beko dek yang nick itu hanya KP sampai amaji. Tidak boleh yang lain, tidak boleh tertukar. Nah, itu gunanya kan ada nick tuh. Awal yang lain bapak yang KPPS lain tidak tahu tuh. Yang memegang yang pakai nick itu hanya KPPS 4, tidak boleh yang lain, apalagi bocor ke yang lain. Sebab itu ada rahasia data pribadi. Membocorkan rahasia data pribadi melanggar undang-undang. Bisa dipidana. Kasih larinya. Lihat deh. Kok masuk penjara lo deh kok kan salah-salah DPS-nya dia ya. Ya itu kan bantuannya enggak itu. Agen ke dia, Le. Baca dia, lanjut dia. Untuk pemilihan terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama dan nik pemilih antara KTPL atau tiket, formulir model A surat pindah pemilih dengan formulir A daftar pemilih dan memberikannya nomor pemilih antara KTPL. Ya, jadi kalau cocok betul bapak. Itu yang minta adalah dikasih tandonya gitu di daftar hadir itu. Karena tadi itu kalau DPT, DPTB lah ada namanya buat apa? Lah ada namanya ya. Kecuali DPK itu belum ada namanya. Ibu yang buat nanti. Kalau samonyo, samoniknyo, samo apanya, ibu nanti centang. Ada enggak tadi bapak ditanya? Mbak A beko kalau seandainya mbak beda jenis kelaminnya waktu dia datang. Ada tadi. Contoh di DPT namanya si Ade, contoh deh ya. Orangnya di situ tuh jenis kelaminnya perempuan. Rupanya yang tiba ke beko Ade yang laki-laki gitu. Namanya sama, nicknya sama, tapi kelaminnya itu yang berbeda di DPT dan realnya asli. Bahasa rohnya. Nah, bagi cerita dulu deh. Mami tadi. Oper yang di belakang. Denny bantu Denny, bahasa Denny. Di DPT jenis kelaminnya laki-laki. Rupanya yang tiba memilih itu beko pas masuk Denny caleg beko rupanya yang namanya itu padusi gitu. Yang real di luar. Tapi namanya sama, nicknya sama. Data tuh salah mungkin, salah deteksi dulu, berbeda kelaminnya. Bahas caranya. Gatin. Coba dulu pendapat ini Pak Gatin. Bisa milih terus yang kelamin jenisnya itu di mana yang kita pakai. Terus yang DPT itu kita biarkan atau kita robah atau gimana? Yang data DPT atau DPTB. Di DPT-nya laki-laki, tak tuliskan laki-laki. Bukan nanti ada rekap laki-laki perempuan tuh kan? Nah, yang tiba ke padusi di DPT laki-laki. Bapangan data terjadinya atau bah ceritanya? Ya kayak kalau Denny. Saya kan nanya bapak sampai Denny kan. Sesuai KTP di DPT. Berarti di DPT-nya ini pertanyaan bukan KTP. Ya sama ya. Kalau KTP kan sama di DPT itu kan. Nah, orangnya berbeda. Maksudnya kini yang di DPT itu dibiarkan, dirubah atau bagaimana? Dibiarkan saja. Berarti jenis kelamin yang nampak itu diabaikan. Diabaikan. Ada pendapat lain, Pak? Yang P sih lagi pendapatnya. Itu si Rima ya. Yang Pak tadi, siapa tadi? Izin? Ya, mohon maaf. Ayo, coba dulu. Dipangan caranya. Kalau tadi kecak ini di padiasa gitu. Ini mbak beda nampak di awak. Pangan. Dirubah. Berarti DPT dirubah.
Dirubah DPT itu, ya kalau yang perempuan dipelokkan laki-laki gitu. Terus dibuat catatan khusus. Dibuat catatan khusus. Berarti DPT dirubah, buat catatan khusus. Dijadiannya sesuai dengan yang nampak tuh. Yakin? Itu persoalan yang kami juga ditanya kemarin seperti itu. Bisa jadi terjadi kan? Nah, mana pena? Dan pengalaman kan apa samanya? Agami kamu kocek? Tolong minyak. Kan nampak beko tuh, ada centangnya bang, beko salah centangnya. Salam. Kan tidak sesuai dengan KTP. Namanya di dinas kelaminnya dari KTP perempuan. Ya. Yang datang adalah Laki-laki. Bisa saja dia beli, tapi kita bikin dalam catatan khusus. Yang data di DPT itu apa aja dinya? Kita ubah Dirubah. dengan habis itu kita bikin catatan khusus. Oh, ini sama ya? Sama dengan yang itu ya? Oke. Nah, kini Samo Jodeni atau Samo yang Iko? Yang di Siko? Yang Pak Siko saya tadi? Siko siapa? Nih saya tanya dulu yang Pak. Pendapatnya sama dengan di belakang atau sama depan? Di belakang dua ya, berarti dua ya? Yang Siko? Mana yang Pak tadi? Pendapatnya sama dengan yang dirubah atau tidak di DPT-nya? Disesuaikan atau gimana? Ya, sama tidak aja pendapatnya. Disesuaikan dengan kondisi real. Berarti dirubah DPT. Dirubah DPT. Ya, 32 ini gimana sini? Dek. Sesuai pendapat ini atau yang di muka tadi? Kalau berbeda beko di DPT sama yang realnya tiba gitu. Dirubah DPT catatan khusus atau diabaikan saja? Dirubah sampai 2 ya. Sudah dipangan. Diabaikan sampai 3. 7 apa sih? Hai Bapak. Nih ilmunya. Daftar yang ada di DPT dan DPTB tidak boleh dirubah dalam kondisi apapun. Nah, kalau berbeda jenis kelaminnya, berbeda data lain, dibiarkan saja. Dia boleh memilih, boleh milih. Itu bukan kewenangan KPPS merubah-rubah, mengutaati data yang ada di DPT dan DPTB itu. Nah, itu satu ya, hati-hati nanti. Nah, yang tadi kurang paham mungkin perlu itu tuh, hati-hati ya. Yang sampai itu garda depan tuh harus hati-hati, tidak boleh merubah data yang di DPT dan DPTB. Berarti apa tadi kesimpulannya? Silakan dia memilih, disesuaikan, biarlah kok datangnya padusi, kalaki, yang jalannya tibo, nah. Nanti kalau dirubah nanti pasti kacau hitung ke belakangnya. Nah, satu berubah buat data jenis kelamin pasti nanti sulit. Aturannya bisa pulang pagi, tambah lo besok pagi jelahin. Ini nggak boleh waktu 2 jam tambahnya kan? Nggak boleh. Ya nggak boleh, dia harus dilayani. Asal namanya, KTP-nya sesuai, silahkan lanjut dia milih. Ini khusus kelamin, jenis kelamin. Ya ini. Lah pernah? Iya. Iya, pernah ya? Iya, di sih tidak masalah. Nah, kalau ibu tidak layani, ibu mengurangi hak pilih seorang, tambah masalah besar lagi. Iya. Ini ya, itu kejujurannya semu ya. Oke. Kalau ibu bicara jujur, saya lebih takut lagi gitu kan. Tapi kan ini kan kita cerita pemilu ya. Cerita pemilu kayak ya. Ini kan kajinya ibu apa mencocokkan data DPT sesuai namanya, ada orangnya khusus tadi yang kelamin tadi, kita diarahkan oleh KPU untuk menyesuaikan saja. Tidak boleh menukar-nukar jenis kelamin. Oke. Kalau misalnya NIK berbeda dengan di DPTB dengan KTP yang di bawah, NIK-nya berbeda. Apakah? Iya. Orangnya sama. Sama. Nama sama, titiknya yang beda. Oh, titik aja, lanjut saja. Ya. Berarti kalau rumus kuncinya berapa? Ini berbeda titik saja dengan itu tuh.
selagi meyakinkan kita datanya orangnya itu, dengan itu silahkan dilanjutkan. Beda-beda tipis, lanjutkan. Karena kita pakai tadi yang data itu tidak boleh dirubah karena sudah ada. Mungkin itu maklum kekhilafan manusia ya. Nah, untuk pemilihan ini yang pindah milih belum melapor kepada PS atau KPU, tidak ada namanya dalam pemilih daftar tambahan, dapat dilayani sepanjang memiliki formulir model A pindah memilih. Tadi Bapak sudah disampaikan jam-jamnya. Sudah, kita tahu ya. Oke, kita lanjut dulu. Masih ada ampek lain. Pindah mic tadi ke yang ampek lain. Minta tolong. Belakang lain. Halo Bu. Yang ampek. Ampek dulu, masih ada ampek. Tuh baca tuh, yang sisa yang ampek tuh. Yang B, pemilih yang datang hanya membawa KTP-L atau suket, memeriksa alamat yang tertera pada KTP atau suket pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB melalui laman www.cek-dpt-online-kpu.go.id serta didaftar dalam formulir model daftar pemilih khusus. Ya, ini untuk DPK ya. Ada orang tidak ada DPT, DPTB, dia datang ke sana, sudah KTP sana. Langkah pertama KPS 4 adalah mencek di DPT online. Nah, untuk teknis ini tolong sekarang juga KPS 4 buka HP-nya. Kita latih mencek gerak cepat. Buka DPT online, masukkan nick-nya, tunjukkan pada saya ini di mana TPS-nya. Ayo mulai sekarang. Kasih waktu 2 menit. Buka DPT online, masukkan nick sendiri, lihatkan pada saya kalau sudah terdata di DPT. Nah, itu enggak bisa tuh, deh. Besok enggak ada paket pula rasanya waktu pemilu. Ayo, sekarang kasih, minta temanya dulu. Atau pakai HP kawan dulu, kawan sebelahnya dulu. Yuk, yang KPS 4 ya. Alah, Dek. HP sendiri tuh, Dek. Iya. Tapi enggak ada paket tadi tuh. Coba lihatkan saja. Dia udah. Ya. Ini udah? Oke, 2 Pak. Ya, yang belakang mana yang 4? Udah. Jangan sampai KPP sampai enggak pandai cara mencek DPT online. Itu berbahaya tuh. Ya, 4 mana tadi di sini? Alah, lu le. Nampang lewat di Pak. Wak calik karajo kawan-kawan kalau real gitu. Kalau enggak pandai Pak ya, sampai siapa sih kali ini? Lantah? Capek tak? Capek tak? Ayo. Capek. Beko habis itu jadi beko di situ kan menceknya. Ayo. Nah, kan artinya masih ayo cari caranya sampai berhasil. Bantu Den, sampai berhasil, tolong dibantu. Minta, kok manyalah tadi ya? Hah? Oh. Alah? Ayo, kalau belum berhasil bantu temannya, belum bisa kita lanjut. Ini titik penting ini. KPS 4 harus pasti bisa cek DPT online. Alah? Satu alah. Besok enggak nolong orang lain ini nih. Nah, sendiri lagi ya. So, ini punya keraja besok masing-masing kan? Yang duduk masing-masing kan? Nah. Tolong untuk khusus ini pakai yang ini. Tukar nih, coba sendiri. Masukkan nih yang baru nih sebelah. Siapa coba tadi? Yang ya, coba. Udah bisa. Cinta lantah. Lek kerja seorang tuh. Tak galak-galaknya. Beko di harian beko paniang tak kan orang BK mencarinya. Deninya lalu dulu tampaknya beko kan. Yuk, sekali tes ya pakai nih si Femil coba tes. Tekan nik baru.
Ya. Alah. Yakin bisa? Ayo, coba nik ini satu lagi. Ganti niknya. Nik apa yang lain? Itu nik siapa pakai? Kawan kok, nik awak. Ya, coba pakai. Banyak macam apa ya? Macam nomor KTP orang lain. Iya, iya. Berarti yang nggak sulit situ alah. Masih apa kacanya nih? Pulsa Anda tidak sedang ada katanya. Paket ada. Asanya. Ya. Silakan kontak suami Anda. Ayo, ayo. Nah. Untuk Bapak yang lain di samping 4, tetap juga harus tidaknya paham dengan cara mencek DPT online. Atau mendadak beko tidak bisa yang itu. Boleh ketua ini. Ketua harus adanya bisa kan? Wajib bisa. Nah, HP-nya apa tuh? iPhone. Gimana tuh? Gimana ceritanya? HP sendiri tidak bisa? Gitu dia. Nah, jangan besok kalau tidak bermasalah di hari H harus ada itunya bisa dipastikan bisa gitu, mencek. Lah kalau HP-nya tidak bisa juga Bapak harus tukar HP-nya kan? Tukar HP yang bisa. Nanti kendala HP nanti susah nanti. Ya, lah. Itu dulu ya. Yuk kita lanjut dulu ke catatan aja. Cinta, Alan tayang kedua. Tapi sayang kedua. Mananya? Ya harus nampak bukti mana? Coba gini kan. Nampak? Ya, itu pantauan kawan-kawan di PS19 nanti ya. Jadi sedikit kesulitan nanti catatan itu dibantu nanti. Nah, kemudian juga dua lagi ya. Tolong dibaca yang 4, 2 lagi. Yang sinilah. Baca. Sini udah tadi ya. Situ lah tadi. Tuh, baca yang 2 terakhir tuh. Kasih mic-nya, Bang. Aku kayaknya. Enggak terdengar deh kawan itu. Awal ada gaming fasilitas, kenapa enggak gunakan? Ya. Mencatat identitas pemilik DPK dalam formulir koleksi daftar di DPK sesuai nomor urut berikutnya. Ya, terus satu lagi. Menyerahkan formulir C pemberitahuan model A surat pindah pemilik KPU atau bukti pemilik khusus kepada KPPS 5. Nah, jadi kalau tadilah dicek di DPT online, dia tidak ada di DPT, tidak ada DPTB, dia sudah warga TPS itu, ibu bapak wajib melayani dia sebagai DPK. Ya, DPK, tapi wajib nanti KTP itu pindahkan ke daftar hadirnya. Salin namanya, niknya lengkap-lengkap, rancak-rancaan tulisannya deh. Nah, itu yang penting. Jadi yang PK rancak tulisannya kok, karena nanti di data DPK gitu. Jangan tinggal-tinggal nomor niknya. Walaupun satu huruf, hati-hati nanti. Nah, kemudian lah sudah kerajanya, lah cek, kerja terakhirnya adalah agihan atau serahkan formulir C pemberitahuan itu atau pindah memilih kepada KPPS 5. Lah, awak PS 5 le. Coba tiap tangan yang 5 dulu. Saya yang 5 Ibu. Pak, ya. Oh, jorong ya. Gak gas ada 5 ya. Oh, pilihan-pilihan orang pilihannya. Ya, kami juga memilih Bapak kan. Yang sih saya 5, Pak? Oh, Bayu. Oke. Mami tadi, mulai aja dulu yang dekat yang pecik mik, tolong yang 5 dekat situ. Tolong baca tugasnya. Yang situ aja ini perpula. Kan 5 juga ada di sana kan? Ya. Nampak? Menerima formulir C pemberitahuan atau model A surat pindah pemilih atau bukti pemilih khusus dari KPPS. Nah, jadi yang bagian tadi terima deh. Kau bang, aja kan terima deh. Yang nanti betul terima gitu. Nah, jangan tolak lebih ke terima. Jadi menerima dari KPPS sampai. Duduknya berdakian kan?
Nah, yang sampai 5 tuh duduknya berdekatan. Duduk ibu apa nggak boleh memilih lah, duduknya lah ado gitu. Bekon ada ketua duduk awal ke sampai ndak bisa, kan? Lah jale. Nah, jadi lah jale. Nah, jadi 4 tuh dekatnya dengan 5. Jadi sampai langsung kalimu, tarimu. 1. Dorong. Tolong baca yang nomor 2 in. Mohon bantuan. Diberikan potong jenis kelamin, yaitu kolom L untuk laki-laki dan kolom P untuk perempuan sesuai dengan jenis kelamin individu. Nah, ini yang tadi ya. Siapa yang mencintang tadi? Laki-laki perempuan? Itu yang 5 tadi. Untuk mencintanya di KTPS 5. Sesuaikan dengan DPT tadi. Ya, ini ya. Walaupun beda, beko tetap centangnya di yang sesuai dengan DPT ya. Masukkan di yang sesuai dengan DPT. Jadi mencentang. Nah, dia nanti itu sebagai tandanya mencentang, tidak mencoblos doh. Mencentang. Ya, mencentang yang 5 itu nanti kodenya jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, pindah in. Di situ ya, siapa 5 situ. Tolong baca sadonya Pak. Semuanya aja lah langsung. Siapa namanya Bang? Dek? Yoga. Gagak orangnya ya. Ya kan? Ketiga, untuk pemilih yang telah diperiksa oleh meminta pemilih untuk menandatangani keterangan dengan ketentuan. Ya. Yang pertama, untuk pemilih DPT, meminta pemilih untuk menandatangani formulir C daftar hadir pemilih tetap sudah terisi nama pemilih. Ya. Kedua, untuk pemilih DPTB, meminta pemilih untuk menandatangani formulir C daftar hadir pemilih tambahan sudah terisi nama pemilih. Yang ketiga, pemilih DPK menuliskan nama lengkap sesuai KTPL atau surat keterangan pada formulir C daftar hadir pemilih khusus dan meminta pemilih untuk menandatangani. Iya, betul. Paham ya? Berarti tugas meminta tanda tangan adalah KPPS 5. KDG-nya KKP sampai DG-nya kalimu beko, Pak, Bu. Nah, tolong isi daftar hadir tantangan di situ ya. Jangan sampai pemilih tidak menandatangani daftar hadir. Itu bukti ya. Beko kalau disuruhnya dapatnya tantangan do Pak, nyapa aja lah nih, baca dah tuh. Kan ada juga yang tua-tua itu kan malih tantangan kan. Nah, Ibu nanti pokoknya ada bukti di situ. Mau tantangan, mau tulis atau dia buat namanya, pokoknya ada bukti dia daftarnya di situ gitu. Kalau nyendak baca di jari gitu. Tadi, tapi ada buktinya ya. Usahakan tantangan. Oke. Lah, jadilah sesuai dengan data tuh. Jangan berkos salah tempat loh. Maksudnya Bapak salah tempat nanti jangan terbalik. Nah, kalau DPK tuh termasuk tadi DPK tuh di pasien balik dibuat namanya di sini balik sekat kakak tuh di tanda tangan nanti. Jadi itu tugas KPPS 5. Siklusnya 5 tadi. Le paham, Bu? Ada yang ragu, Bu? Yang 5. Siapa yang punya tugas tanda tangan, Bu? KPPS 5 ya. Tangan Ibu, mana ya, deh, sudah yang mana kan? Nah, jadi ada 5 Pak. Oh, masih ada 5. Ayo oper mic-nya, masih ada 5. Yang 5 depan, silakan. Nomor mencatat dan penggunaan pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir pemilih tetap atau pindahan atau khusus dan mencatatkan kode disabilitasnya jika belum tercatat pada DPT. Iya. Paham maksudnya tuh? Jadi yang disabilitas itu kan macam-macam ya. Ada yang disabilitas kodenya matanya yang sakit, ada yang mentalnya, ada yang lain fisiknya, pendengaran, semacam-macam. Itu ada kodenya nanti. Jangan lupa nanti KPPS 5 untuk memberikan kodenya gitu. 2 lagi. Ke depan. Tolong 2 lagi. Yang 5. Ayo, silakan Bu. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran. Ya, di mana duduk ada Bu? Di daftar tunggu ya. Jadilah sudah beko dicatat, ditantangani, surahnya Bu duduk siko dulu daftar tunggu ya. Nah, iya sudah duduk dulu. Terakhir Bu, terakhir. Ayo pindah Pak, tolong Pak.
C pemberitahuan atau model A surat pindah pemilih KPU atau bukti pemilih khusus kepada KPPS 2. Nah lah, saya tugas saya. Nah, jadi Bu yang penting tadi Bu Bapak itu tadi suruhnya menunggu, tapi pasanan Bu. Bekolah mendaftar hadirnya keluarnya, nggak balik-baliknya lagi gitu. Itu permasalahan nanti itu orang hadir yang tidak menggunakan hak suara. Jadi itu disampaikan bertunggu. Kalaupun kemarin dia mau permisi keluar, pastikan Ibu Bapak jangan sampai nanti dia lama-lama dia. Apalagi nanti sampai tidak menggunakan hak suaranya. Nanti secara administrasi nanti terganggu jadinya administrasi kita. Jadi tunggu di surat sampai duduk. Bara kursi Pak. Biasa Ibu cadangkan tuh atau tunggu tuh. Lah, 5 atau 10 lah ya. Nah, itulah guna tadi Ibu Bapak. Makanya pas pemberitahuan di C pemberitahuan itu jalan-jalan di sini jamnya. Jangan sampai pemilih itu datang nanti dempet-dempetnya situ. Kalau nya 300 kadonya jamnya bara apa tuh Bu? Dari jam 7 ke jam 8 sejam. 8 9 2 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14. Enggak. Berarti berapa jam sadanya? Kok 7 ke 6? Dari jam 7 ke jam 3 balik? 6 jam. Nah. Kalau 6 jam dibagi 300 bagi 6, berapa dapatnya? 50. Berarti di CP pemberitahuan Ibu harus perhatikan nanti nomor 1 sampai nomor 50, jam datangnya jam 7 sampai jam 8. Berikutnya jam 8 sampai 9. Pertanyaannya kalau tiba di luar itu boleh Bu? Boleh ya, termasuk tadi. Nah, itu yang DPT. Kalau DPTB jam berapa? Boleh. Kalau tibanya pagi, boleh ya. Beko apalah ndak? Celek pemberitahuan. Adalah jam sabale. Di situnya jam 8. Bu, kamu milih ya. Ibu lo ke sampai ndak tahu Ibu. Nah, Ibu kan pagi kemarin. Jangan Bu ya. Layani saya dengan baik-baik. Jangan baik. Kalau DPK apa kira? DPK jam berapa tadi? 1. Boleh enggak di luar itu? Gimana coba? Coba dihayati dulu. Hah? Berarti kalau DPK itu tibonya di bawah jam 2 balik, kita layani? Dilayani. Mendaftarnya boleh. Masuk bilik suara enggak boleh itu. Bu, nih. Awak orang tua sakit. Awak enggak terdaftar di luar dah, Bu. Kok jam 10 lah ya. Awak yang mencela sama awak sakit. Awak ingin memilih dulu, Bu. Bisa enggak, Bu? Kok KTP, Pak? Cek. Enggak ada DPT, DPTB. Dia mau orang tuanya sakit. Menunggu jam 2 balik nanti sudah mungkin tidak memungkinkan kan? Karena dia sudah menyampaikan itu. Artinya kondisinya sangat membutuhkan dia harus pergi segera. Ibu apa? Apakah menunggu juga jam 12 atau gimana? Dibolehkan dia duluan. Gimana coba dilihat dulu. Ini akan terjadi nanti. Kalau salah-salah mendeteksi persoalan Ibu apa nanti bisa bertengkar. Bisa adu fisik. Kalau tidak pandai-pandai, baca dulu kira. Lah jaleh. Cuma di luar jam 2 balehnya tiba jam 10 lah. Nyo yakin DPK-nya bisa kita pakai. KTP-nya lah di sinan. DPT ndak ada, DPTB ndak lai. Lah KTP. Nah, sedang kosong orang, tapi nyo ingin memilih jam 10, boleh tidak, Bapak? Kalau rame dia minta duluan, boleh tidak? Hati-hati Bu ya. Nih, lah. Nanti Ibu larang dia orang rame dia membutuhkan itu. Ini kondisinya. Bahas dalam kondisinya kira tuh. Orang rame. Orang itu kan ngantri. Iya. Kan orang yang komutan yang Iya. dulu kan dikasih sosial. Jadi pengertian. Bapak kok didahulukan karena kendala itu. Iya. Dia DPK. Kalau diizinkan ya lanjut aja. Oke. Kalau enggak orang yang mau Oke, itu bijaksana. Yang jelas pada apa? Kita juga dapat informasi di DPK dari KPU.
terhadap pemilih yang datang di luar jam yang ditentukan, itu boleh kita layani, tapi tergantung kondisi. Pandai-pandai di sini. Setelah dari KPPS itu tadi yang 5, pindah lagi ke yang 2. 2 lah ya, berarti sudah 5 kah? K2 lagi. Lah baca tadi yang 2 ke tadi? Udah. Ya. Silakan dibantu yang Pakcik 2 leh. Pera baca Pera. Saya yang 2 Bapak Ibu yang 2 coba fokus. Yang 2 fokus. Ya. Menerima dan mengurutkan formulir model C pemberitahuan atau model A surat pindah memilih KPU, bukti pemilih khusus dari KPPS 5 berdasarkan urutan kehadiran. Ya. Jadi mau urut ya. Bu, yang 2, yang mana yang 2 Bu? Siko yang mana yang 2? Fokus ya yang 2, kita lagi bahas 2 ya, Sikos ya. Fokus ya, di belakang. Mana yang 2 tadi? Yang Siko, yang kawannya sedia. Yang 2 mana? Ya, 2. Belakang siapa? Ya? Yang 2 ya? Oh, si Dani. Sekalian rekap ya. Sikos ya tadi. Jadi tugasnya adalah mengurutkan ya. Sesuai aja daftar hadirnya ya. Mau urutkan mananya nak? Mengurutkannya. Belakang saya tadi? Ya. Ngantuk? Emang? Fokus itu ya. Nah. Ya, itu lah ngantuk tadi. Jadi, ya, Feraya mengurutkan ya. Lanjut dulu. Sirima baca sadonya bacalah. Sudahlah. KPPS 2 menerima dan mengurutkan Fokus. menyerahkan formulir model C pemberitahuan model A surat pindah memilih KPU kepada ketua KPPS. Ya. Ya, agen ke ketua. Nah, terus mulai. Sudahnya lah, sudahkan ya. Ya, silakan. Sadonya. Sudena. Menyiapkan formulir C pendamping. Ya. Mengisi formulir model kejadian khusus atau keberadaan saksi. Keberatan. Dan yang terakhir melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ya. ketua KPPS. Iko yang tadi yang tugasnya agak banyak besok tuh. Mencatat kejadian khusus. Nah, apa aja mungkin yang enggak lain secara aturan yang idealnya yang biasanya itu dicatat sadonya gitu. Termasuk tadi yang Yunus Kalamin tadi, pokoknya yang lain-lain lah kan, yang bisa dikhususkan itu nanti akan banyak catatan nanti itu. Tugasnya KPPS. Coba ketua baca gak 2 poin dulu. Ya. Karajo ketua. Ya. Ini sudah sampai 5, tuh 2, 3, ketua dulu ya, baru 3 BK ya. Jadi sesuai urutannya aja, sesuai dengan pergerakan perjalanannya gitu. Ya, ketua. Ketua KPPS 1 memimpin rapat pemungutan suara. Ya. 2 Ketua, tolong fokus ya. memandu pengucapan sumpah atau janji KPPS dan Gasdek. Ya. Memimpin rapat ya, rapat dulu pimpin pagi, kemudian sumpahnya, terus. Yang 3 memimpin pembukaan kotak suara sesuai jenis pemilu. Ya, pimpin. 4 mengidentifikasi jenis perlengkapan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen. Ya, oke, sampai sini dulu. Para ketua yang Pak ini bisa rasa-rasa dipahami. Pak Ketua, Ibu Ketua semuanya. Oke, pindah belakang ya. Belakang sama ketuanya. Ya, lanjut. Gak ampek lain loh, ampek seorang. Yang kelima, memperlihatkan kotak dalam kondisi kosong kepada pemilih, saksi dan ketua. Ya, pasti kosongnya ya. Memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. Ya, yang itu tunggu dulu. Yang penjelasan tentang bayang, katanya itu. Sebelum mulai, ketua yang menjelaskan tata cara pemilihan kepada pemilih yang sedang hadir di luar ya. Itulah ada nanti akan dibacakan caranya. Kita sekarang apakah mencoblos atau gimana caranya nanti ada itunya ya. Ketua menyampaikan itu. Yang ketujuh, menandatangani surat suara dengan membubuhkan tanda tangan langsung. Ya, langsung. Yang kedelapan, memanggil pemilih berdasarkan huruf formulir model C pemberitahuan atau model A surat pindah memilih pemilih KPU atau
atau bukti pemilih khusus yang diterima dari KPPS 2 memberikan surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih. Ya. Ketentuan A. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK mendapatkan 5 jenis surat suara. B. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam surat formulir model A surat pindah pemilih KPU. Oke, cukup dulu. Paham ya? Oke, baik. Jadi itu berapa? Tadi ketua ya, Genta lah tadi Genta. Berarti itu yang penting berapa deh. Jadi ketua ini sangat menentukan ya. Jangan sampai tadi tidak tetap tangani surat suara, itu wajib tantangan langsung. Kira-kira berapa banyak surat yang akan ditantangkan itu Genta? Sadonya, awak 300 orang pemilih ya. Kira-kira untuk surat suara saya berapa tantangan laki besok tuh? Surat suara 5 orang 300 1.500 tanda tangan kadi karajo modeka leka siap tuh. Lah berarti satu yang 2-3 harus kayak pijit bego tangannya kan. Ya izin deh nih. Iya Deni ada masalah ketua. Ya. Iya itu yang sekarang yang tuh informasi kemarin gimana ketua boleh? Ya ketua lah. Kemarin juga perdebatan kita kemarin. Kecuali yang nama-nama itu ya, tapi tantangan enggak boleh ya. Tantangan yang itu bagaimana dah? Mengisi nama dan ya. Dengan informasi yang mau yang pakai stempel tuh boleh kalau untuk mempermudah, tapi sebelum di berbagai surat suara itu harus pas dulu. Ya. Nah, kita dulu gitu. Pas. Nah, kecuali tanda tangan itu harus asli, bukan pasah ya tanda tangan. Itu kalau tahu Jadi betul ya adanya dibolehkan, tapi secara yang tadi pastian jaraknya, tampaknya, beko baca lepong, beko rusak lebih kan, lari-lari kata ke bawah, itu kan istilahnya. Itu yang penting. Berarti sekarang berapa? Untuk memudahkan nama itu nomor, maksud nomor TPS tadi ya, nomor TPS, ada nagari, kabupaten, boleh pakai stempel ya. Nah itu sementara. Kecuali tadi tantangan, tapi harus pas dulu. Lah ada babu dulu pernah ibu pakai itu dulu. Yang pengalaman enggak ada. Nah, berarti sekarang dibolehkan ya memang tuh demikian betul. Barasannya Genta? Lah pernah menekan sama itu ya. Lah ya hati-hati Bu. Ya Bu, Pak Ketua, sikosnya ketua yang di nomor 2? Ini ya. Oke. Ini lah biasanya nih banyak yang menekan sudah kan? Oke. Nah, lanjut dulu. Kemudian mengarahkan pemilih ke bilik suara, ke karajonya. Nah, mengarahkan tuh ketua. Nah, situ tampaknya Pak kotaknya kasih tuh. Jangan salah bilik lebih kayaknya. Nah. Mami tadi habis ya? Lelok Lena? Capek ketua ya? Gak cepatnya gercep. Halo. Kok? Oh iya. Baca dua Lena. Menyerahkan formulir model C, pengetahuan model A surat pindah memilih KPU, bukti pemilih khusus kepada KPPS 3 untuk disimpan dengan baik. Ya, jadi simpan lah ya. Nah, paham ya? Sudah lah. Membagi tugas anggota KPPS jika terdapat pemilih di wilayah kerjanya yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dengan cara mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Ya. Jadi Menerima, menyimpan mandat saksi dan mendaftarkan saksi ke dalam aplikasi Sirekap. ya. Jadi kalau ada beko pemilih yang sedang dirawat rumah sakit atau pengen disabilitas tidak bisa ke tempat TPS, ketua beko yang membagi sia yang kapai. Yang penting jangan sadonya pai. Nah, tenang jalan mana kan. Kemudian pai bawa saksi dengan pengawas. Jangan sorang-sorang gitu. Kalau orang sorang pai sorang kan, bawa di pai membawa tadi alat-alat itu di kantong plastik yang warna hitam. Bola nampak lalu beko.
pencoblosnya, bawa tintanya, bawa orangnya. Kalau bisa seorang-seorang aja gitu, sendiri saja kan. Kalau bisa kan, ajak yang lain. Kemudian siapa itu kalau minta awak ingin memilih KTPS, dapat informasi, tapi tidak bisa ke situ, tidak ada kendaraan, tidak ada onda, ayah, ibu-ibu harus ambil bagian, japuiknya ke situ ya, kenta, jampik situnya, lah buat pailah, ajak bawanya ke situ. Kalau sakitnya mungkin tidak bisa dengan onda, pokoknya bagaimana dia bisa nanti kita bawa ke TPS. Inilah plan yang bagus. Jangan sampai pakai ibu apa, nyu sakit di rumah, kita abaikan, sakit cik suaranya apa dia salah, tidak kita urus, berarti itu tidak baik ibu dan bapak. Sia yang kapal itu dibagi. Nah, kemudian dipastikan ibu dan bapak semua pemilih itu bisa menggunakan suaranya. Kecuali dia sendiri sudah jelas yang tidak mau gitu. Tidak lo boleh buat paso doh. Tarik diseret lo nya ke TPS kan. Tidak boleh bang. Tidak boleh ya. Karena kan ini kan haknya mau dia gunakan silahkan. Tapi yang penting tadi orang mau menggunakan haknya terkendala kondisi kesehatannya, kendaraannya itu yang kita bantu. Nah, jam mana? Iya, itu yang sama dengan tadi yang DPK tadi ya, diupayakan nanti jam yang 12 sampai jam 1 tadi. Nah, itu saja mungkin Bapak yang terakhir menerima ini mandat saksi tadi. Mandat saksi. Nah, ini ada khusus di sini saksi. Kita sudah sampai tidak kan? Mandat saksi itu nanti ada kemungkinan satu parpol mengutus 2 orang saksi ya. Boleh? Tapi masuk ke bilik suara adalah 1 orang. Kemudian kemungkinan kedua, ada mandat saksi itu datang dari partai secara bertingkat. Dari kabupaten adalah mandat tibo. Dari provinsi tibo lo mandat partai yang sama. Dari pusat tibo lo. Siane datang 3 mandat saksi satu partai yang sama, yang mana dipakai bu? Yang mana dipakai? Sampai tidak situ tadi kayaknya. Nah, ibu hati-hati tuh. Sebab Bapak sekarang resiko ini kan namanya politik, ada saja dia caleg tertentu dekat dia di kabupaten, dapat dia mandat. Caleg lain dekatnya ke provinsi, dapat pula dia mandat. Yang lain dapat pula dia mandat. Ada 3 mandat keluar dari partai yang sama dengan orang yang berbeda. Sama tibunya pagi itu kasih tuh. Yang mana kita pakai? Baca caranya tuh. Bagat itu. Coba dulu nih. Ya, gimana kira-kira cara penyelesaiannya? Yang mana kau terima? Yang mana? Yang awak terima yang pusat. Berarti yang dukung suruh pulang. Ayo fokus, terutama ketua nih, karena ketua yang menerima surat mandat saksi. Satu partai yang sama mengutus 3 mandat sesuai jenjangnya masing-masing. Contohnya, partai A mandat kabupaten adalah orangnya. Mandatnya ada dari pengurus kabupaten. Pengurus provinsi rupanya mengeluarkan mandat pula orang yang berbeda untuk TPS yang sama. Kalau pusat ada lebih ke mandat lain, berarti tiba 3 mandat dari partainya sama, orangnya berbeda, tapi tingkatnya berbeda gitu. Karena kan ketiga Wak terima kategorinya. Provinsi, pusat bukan karena kita kan rekap yang diminta kan. Berarti yang masuk ke dalam siapa? Kategorinya masuk? Iya. Karena produk yang dia minta juga berbeda. Produk kecil hasil itu kan berbeda. Kalau kabupaten nanti hasil kabupaten minta. Kalau provinsi hasil provinsi yang diminta. Boleh begitu? Karena kan di hasil itu beda. Iya. Ya, coba ketua yang di sini dulu. Mana ketua yang di sini? Coba bantu. Gimana pendapatnya? Ini ketua ini. Sepakat dengan? Oke, sepakat. Belakang. Ya, Erna. Kasih, gimana pendapat Erna? Kasih mik. Itu sama sepakat. Berarti terima kategorinya. Masuk kategorinya. Ya. Baca caranya.
Terima ketiganya. Terus? Iya. Berarti yang berhak masuk ketiganya masuk. Oke, sama ya. Gimana Gen? Sebagian. Kasih mic Gen biar tahu yang lain Gen. Kalau menurut saya yang diterima mandatnya boleh diterima mandatnya semua, tapi hanya yang boleh masuk saksi hanya satu di TPS karena kita sudah diatur satu orang saksi satu partai Pak. Walaupun 3 mandat yang dari pusat provinsi ada Pak, cuma yang boleh masuk ke TPS cuma satu saksi. Kalau pengen masuk lagi harus diganti sama saksi yang tadi. Dia enggak sepakat dia bertiga. Gimana saya suruh masuk dia? Kalau berbeda-beda. Enggak, yang 3 tuh buat kemungkinan dia punya beda kepentingan berbeda dia gitu. Berarti baca caranya nyuruh masuknya. Kesepakatan mereka tadi lah. Suruhnya sepakat dulu. Kita kan punya peraturan juga di TPS. Iya, betul. Berarti kan yang yang 3 itu berarti sesuai kesepakatan kita bertiga. Kalau seandainya masuk pagi, yang ini saksi, yang nanti ditukar lagi, yang misalnya 1, 2, 3 Pak. Yang pertama masuk 1, selesai itu ganti yang kedua, nanti yang masuk yang 1 sampai kedua, nanti. Rasanya Genta yakin dia mau gitu. Apa Pak? Yakin dia mau kayak gitu tuh. Apa Pak? Lah yakin Genta maunya pada itu tuh. Insyaallah Pak. Dia pasal kami masuk semuanya, sudah ada saksi, semua kami punya mandat katanya. Gimana nanti kawan-kawan menyelesaikannya? Mandat saya ada, saya berhak masuk. Saya juga ada, saya berhak masuk. Kami masuk ketiganya ketua. Itu karyanya lah kan? Ya. Nah ini di mana posisi teman-teman apakahnya? Aturnya yang mana kita pakai? Gitu? Ya pengertian yang mana kita beri sama dia? Sesuai undang-undangnya peraturan itu cuma 1 orang. Oke. Itu harus bagian 3 orang dapat mandat itu dia kompromi dapat 3 CPL, Nah, masuk. tadi di sini 3 tadi boleh 3 masuk. Kalau di sini 1 masuk. 1 masuk. Gantian gitu? Gantian, kalau dia mau gantian atau 1 aja. Gantian. Oke, kita terima sementara dulu. Denny mau bicara apa tadi? Gimana cara Denny? Kasus yang tadi. Kasasi lebih dari 1 mandat. Yang mau pakai? Yang terima? Kabupaten, provinsi atau yang dari keluar oleh pusat? Di pusat berarti 2 tidak terima. Banyak ngecehnya. Berarti teman-teman yang 2 kok pulang tidak terima kan dari pusat itu. Iya Bang, bantu Bang. Mandat itu tapi terima. Iya. Iya. Berarti tunggu dulu. Ya, berarti sama dengan tadi ya. Oke, berarti kan berbahaya ya. Harus satu persepsi ini nanti nih. Denny Pak Denny. Iya, iya. Iya, betul. Makasih Bang. Iya. Oke. Ya. Siapa ketua tadi? Kalau ketua Pak penapaknya. Kok ketua harus duduk kok? Nah, Pak. Satu orang saksi. Yang boleh masuk. Mandat kalau diserahkan kita terima. Mandat kita terima. Yang kita pakai mana? Ketiganya. Yang boleh masuk yang kabupaten. Berarti yang provinsi sama apa nih? Enggak boleh. Mandatnya diterima, tapi saksinya nggak boleh masuk. Tapi pulang dia lagi. Suruh pulang dia. Pokoknya masuk enggak boleh. Oke, ya. Nih, Bu, kita simpulkan ya. Nah, di pemilu 2024 dikenal tuh mandat partai ya, bukan mandat caleg. Itu 1. Nah, kalau dia ada datang 2 mandat, kabupaten datang, provinsi datang, yang dipakai mandat yang terendah, mandat kabupaten. Ya, itu dipakai. Itu aturan tuh. Ingat-ingat itu ya. Kecuali, nah, ada kecualinya. Kalau di mandat provinsi itu tertulis di sana membatalkan dengan jelas mandat yang kabupaten itu. Kalau jelas. Kalau mandat pusat membatalkan mandat provinsi dan kabupaten, baru dia boleh. Tapi kalau mandat yang tertinggi tidak membatalkan mandat yang di bawah, yang dipakai mandat yang paling bawah. Itu sudah mencakup dia mewakili semua jenis suara baik yang provinsi ataupun pusat. Secara hukum. Clear nah? Nih. Jadi tarimu yang kabupaten, yang pertama caleg kategorinya dulu.
mandat partai ini untuk pemilihan provinsi, pusat, provinsi, kabupaten. Di mandat tuh enggak ada situ. Mandat itu satu partai, mandat di TPS itu orangnya ini. Itu bunyinya nih. Karena mandat itu berlaku untuk partai, bukan untuk masing-masing caleg tingkatan. Itu partai tahu dia tuh. Partai tahu dia kan. Nah, ini seandainya seperti itu, kalau datang 2 mandat, yang kita terima mandatnya kabupaten. Ya. Kecuali di mandat yang tertinggi itu tertera di sana membatalkan mandat yang di bawahnya, baru boleh dipakai yang itu. Contohnya mandat provinsi keluar saksinya si Deni, mandat kabupaten saksinya Bang kan. Nampak sih kan? Kalau mandat yang Deni punya saksi di TPS 01 Durian Tinggi adalah saudara Deni, dan mandat yang kabupaten itu kami dibatalkan dengan adanya mandat itu. Nampak di situ, berarti harus Ibu paham, mendeteksi, memahami isi mandat itu. Tidak boleh 2 mandat diterima sah dalam satu TPS. Sekedar mana mau boleh, tapi balik mandat kau tidak sah. Balik kan balik. Dan itu dicatat di kejadian khusus. Kejadian itu ya. Karena informasi itu adalah yang menimbulkan itu. Ada persoalan yang tidak ideal gitu kan, tidak normal. Jelas Pak Ibu? Ketua terutama ya, pandai-pandai nanti itu aturannya ya. Saksi boleh 2 orang, 1 partai boleh. Boleh ya. Tapi tadi jelas untuk TPS itu saksinya 2 orang, si A dan si B. Tapi dia masuk nanti bergantian boleh. Ya, itu beda yang tadi kasus itu. 1 kabupaten mengeluarkan mandat untuk TPS itu 2 orang boleh. Tapi masuknya 1 orang. Nah. Ya, 1 kita kasih. Hasil 1 untuk 1 saksi partai, bukan untuk saksi per orang partai tadi. Jadi walaupun berbeda calonnya, bodoh apa, sia yang dikalahkan partai itu yang wak terima. Yo, nah, itu yang mungkin penegasi. Oh iya. Oke, sudah jam 12:04 rupanya. Iya, harusnya Bapak kode jam 12 tadi. Saya makin semangat masalahnya. Iya. Siap. Terima kasih Bapak, kita istirahat dulu, nanti kita makan dan jangan lupa sholat ya. Nah, sholat nanti zuhur. Nanti kita kembali jam berapa Ketua? Jam kita ambil jam tengah lah. Jam setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipastikan sudah makan siang semuanya ya Pak Ibu, kawan-kawan ya. Itu yang tadi pesan terakhir Ketua. Mohon nanti kalau selama materi ini kawan-kawan untuk tidak keluar, apalagi main HP, apalagi permainannya yang sebenarnya kurang bagus gitu. Ya, ada yang gitu main chip gitu ya. Malu kita. Jadi mohon nih main chip ya. Itu maaf sebelum materi itu perbuatan dosa Ibu Bapak. Jadi menyampaikannya, main chip adalah perbuatan dosa, tidak halal, dan lebih bagus tidak dikerjakan. Jangan marah ya, kita tambah mati itu karena kebetulan yang menjadi PPS juga sedikit tahu dengan agama, izin menyampaikan pada teman-teman semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah PPS berapa tadi terakhir? 2 ya. Berarti sudah 2, Ketua udah ya selesai. 3 lagi ya. Oke. Tanpa menghemat waktu agar nanti sebagaimana tadi kita sistemnya adalah andragogi saling interaksi. Yang 3 sini mana? Ya, baca tong dibantuin. Coba baca semuanya. Senyum ya, baca. Silahkan dibaca. Ya. Oke. Yang 3 tolong di teman-teman 3 yang fokus dulu. Yang pertama yaitu mengumpulkan yang berdasarkan hasil pemberitahuan atau model A surat pindah pemilih KPU berdasarkan jenis kelamin setelah pemilih menerima jenis surat suara dari ketua KPPS. Ya, sampai di sini ngerti. Jadi dari ketua Beko pisahan berdasarkan jenis kelamin. Berapa jenis kelamin yang ada? 2. Ya, hanya 2 ya. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak perempuan, laki-laki gitu. Jadi walaupun dia nanti orangnya laki-laki, gayanya perempuan, masukkan sesuai dengan DPT-nya gitu, atau DPTB-nya. Ada sekarang seperti itu? Ada gitu. Fisiknya perempuan, gayanya laki-laki. Sebaliknya fisiknya laki-laki, gayanya perempuan. Itulah zaman sekarang ya.
Tugas yang 3 pertama pisahkan. Jangan salah masuk memisahkannya. Kalau masuk nanti yang perempuan kepada yang bagian laki-laki, tugas yang KPS 3 ini itu akan nanti menyita waktu lagi. Cari lo balik. Kamu apa aja kan? Ulang lo balik kan, habis waktu kita. Bila capek sudah ya Pak ya. Bila capek lo pulang karena sayang di rumah, orang rumah menunggu enak. Anak-anak menunggu ibu bapak kan. Nah, jadi selesai karajo dulu. Jangan lo beko diulah dulu di rumah menunggu, tidak selesai pulang lagi bapak kan, itu tidak boleh. Kita sudah ada perjanjiannya kan, komitmennya sudah ada. Selesaikan sampai jam 12 malam, kalau tidak selesai tambah lagi 12 jam lagi. Ya. Itu yang 31. Di belakang lagi, tolong satu lagi. Mengisi nama kecamatan, nagari dan nomor TPS di bagian belakang surat suara. Ya, paham ya? Itu yang tadi boleh tidak pakai stempel ya. Rencananya mau pakai stempel atau tidak nanti? Hah? Rencana lah ya, terserah lah ya. Pokoknya selesai gitu kan. Terserah Bapak mau pakai stempel cepat atau tidak, terserah. Yang mes itu hati-hati juga, jangan sampai salah ya. Kalau buat stempel tadi jaraknya diperkirakan bagus, rapi. Jangan beko nanti terstempel di yang ada hurufnya, jadi tidak bagus kelihatannya. Apalagi beko dianggap bacoret-coret seperti rusak gitu kan. Jadi yang seperti itu. Lanjut. Untuk 3, membanding tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Ya, apa aja disuruh ketua beko kerajuan deh. Tugas lain yang disuruh oleh ketua KPPS tentu selagi dalam tataran pemilu gitu. Nah, yang 3 paham Pak? Sensenya ibunya. Melaksanakan seluruh tugas lain yang disuruh oleh ketua. Ketua pokoknya jangan sembarang kasih tugas lo kan. Iya. Baik motor kopi kaluan atau baik nanti layanan disabilitas boleh ya. Balik kopi kaluan. Ya nanti kondisional ya. Nah, yang situ siatigo paham tugasnya? Mana tuh? Yang mengumpulkan dan memisahkan data model pemberitahuan. Sesuai yang 3 tuh ya? Iya. Jenis kelamin 3 iya katanya. Baru sedikit dimainkan, fokus ya. Sesuai jenis kelamin yang 3 itu ya? Iya. Oke, di belakang siapa? Yang 3. Oh iya, siapa namanya Bu? Paham tugasnya Bu? 3 tuh ya. Yang nomor 2 apa tadi? Cile? Mengisi nama ya. Nama. Tapi kalau rasanya rancak tulisan Ibu, rancak pakai tangan sini boleh aja ya. Karena rancak lo udah stempel tulisannya kan. Ada nih orangnya Ibu ini stempel bagus tapi tulisan aslinya bahkan lebih senang kita lihat daripada yang asli stempel lagi. Belakangnya sama yang 2. Paham tugasnya? Iya ya. Duduknya di mana tadi? Duduknya di mana yang 2 tuh di pintu masuk? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, pikir lagi kan? KPPS 2 sebelah kiri ketua atau sebelah kanan ketua? 3 yang 3 tuh. Mana nih kiri kanan? Ulang lagi sekali lagi ya, seneng saja. KPPS 3 duduknya di sebelah kiri atau kanan ketua? Ah, masih beda aja. Ini sudah 3 ini. Pertama tadi masuk 4, tuh 5, siap tuh? 2, tuh ketua, siap tuh? Berarti 3 sebelah mana ketua dia? Aduh, masih kiri juga baru. Ya tentu madoknya ke kotak suara sama-sama beko kan. Mana nih? Cuma kasih kursor ketua, itu ketua. Mana yang 2, 3? Oh ya, ini 2 ya. Berarti tadi dari ya kedua nih. Berarti 3 ini di mana dia nih? Kiri aja baru, yang maju ah. Kakaknya makannya. Akan nampak tuh, ini 3 nih. Ketua di sini. Ini yang 2 tadi, ini 3 di sini. Berarti dia sebelah
Karena ketua. Jangan beribut lo kiri kanan bekona aja ketua kan. Pokoknya yang 3 itu di sebelah kanan ketua dia. Dia posisinya. Nah, kemudian setelah 3 itu masuk lagi ke lastase beko, nanti orang akan nanti ke bilik suara gitu ya. Jadi ini yang 6. Yang mana yang 6? Mik tadi mana? Yang situ aja ya. Ya situ aja. Yang 6 situ aja. Mana gen 6? 6 ya. Silakan yang 6 di enggak nampak ke papan tulis ada Pak? Ya boleh. Silakan boleh. Yang nomor 6. Mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Ya, lanjut cek lagi tanggung. Melayani pemilih dalam kondisi tertentu termasuk mendampingi pemilih disabilitas. Lagi paham nggak itu? Coba dulu terang dulu. Pacilah itu dulu. Itu yang pertama kok. Mengatur, memastikan pemilih memasukkan masing-masing suara ke dalam kotak suara. Oke. Modal pertama KPS 6 adalah wajib tahu warna surat suara. Coba sabuan yang 5 tuh. Abu-abu untuk presiden. Ya. Kuning untuk DPR, merah DPD. Ya. Biru provinsi. Hijau Yang putih? Putih ada? Over belakang dulu. Ya, yang 6 tadi. Siapa 6 di belakang? Nah? Mil, izin Mil, ulang balik Mil. Yang 6 tuh Mil. Wajib ikut salah. Sudah tahu warna surat suaranya. Abu-abu warna presiden, kuning DPRI, merah DPD RI, biru provinsi, hijau kabupaten. Iya. Over yang 6 di sikol cek Mil. Yang sikol yang belakang sikol. Nah itu lah doh. Nah itu karena aja pertanyaannya lah doh. Melayani pemilih dalam kondisi tertentu, termasuk pemilih yang disabilitas. Saya tadi yang 6 di situ, siapa namanya? Aan. Izin Aan, apa tuh yang disabilitas tuh? Coba dijalan sedikit. Cacat di lahir. Dari lahir, di lahir maksudnya, di badannya gitu. Dari lahir. Berarti kalau cacatnya ada dari lahirnya, maksudnya kalau cacatnya baru waktu akan mau memilih gimana kira-kira? Dia tidak disabilitas, tapi waktu di hari H pemilu disabilitas ya, gimana caranya tuh? Waktu pendataan dia tidak normal dia, tapi 1 minggu menjelang pemilu kecelakaan dia buta matanya. Atau, nah ini contoh, kita kan memahami analisa gimana memahami disabilitas. Cacat disabilitas kan? Atau dia tidak bisa bergerak atau bagaimananya. Pokoknya disabilitas. Mempunyai kebutuhan khusus. Tapi yang tadi dari lahir itu dari mana dapatnya? Dari lahir gitu. Atau gimana maksudnya? Atau lahir fisiknya atau gimana? Dari lahirnya cacat gitu. Ya, jadi nggak usah dipikirkan apakah dari lahir atau tidaknya ya. Jelas dia disabilitas, punya kebutuhan khusus yang perlu kita layani secara sesuai dengan aturannya. Itu yang mendampingnya adalah KPS pada tadi yang 6. Nah, berikut akan dipraktekkan. Nyo butuh orang buta dia pemilih yang menggandeng tangannya ke bilik suara itu KPS 6. Yang dia lumpuh kakinya berat dia kalau sudah di TPS dia, bagaimana KPS 6 itu bisa membantu dia untuk mengiring. Berarti yang KPS 6 yang harus punya jiwa sosial keikhlasan yang harus lebih tinggi. Betul ya. Tepuk tangan lah. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu, tepuk tangan aja. Nah, jadi itu 6 ya. Siko saya yang 6. Siapa yang 6? Oh, Pak ya. Kalau Pak Kon udah ragu ya Pak ya. Jadi kalau disabilitas enggak bodoh-bodoh Pak, siap Pak ya. Nah, hati-hati ya. Terutama yang penting nanti Bapak kami menjelaskan, hati-hati nanti tetap kita profesional ketika ada disabilitas yang berbeda nanti jenis kelaminnya dengan KPPS-nya gitu. Tetap pandai-pandai
Sebab tidak semua orang ingin juga dilayani seperti yang kita ingin layani gitu. Apalagi sekarang contohnya ada orang yang mengenai TPS 6 ini. KTPS Pak. TPS 6 di mana Pak? KPPS 6. Ya, siap Pak. Tugasnya melayani pemilih dalam kondisi tertentu termasuk nanti pemilih disabilitas. Ya. Contohnya ada pemilih itu yang buta. Ya. Dia kan kita bantu ke kotak suara. Ya. Kemudian dia tidak tahu yang mana mau di apa namanya? Ya, dicoblos. Jadi bagaimana kita melayani atau terhadap pemilih yang tidak nampak tadi? Iya. Apakah misalnya dia minta bantu, tolong bantu nak? Iya. Nah, bagaimana kita? Nanti kalau kita yang apakan tangannya, nanti ada pula pengawas nanti. Kan? Iya, iya. Nah, jadi bagaimana Pak? Jadi nanti itu bagian mungkin nanti ada item simulasi kita nanti. Cuma yang jelas Pak, secara aturannya orang yang disabilitas buta ini itu ada pendamping diutamakan dari keluarganya yang bisa dipercaya. Ya, nanti ada suratnya Pak, surat pendamping ada istilahnya. Nanti suratnya ada, nanti dibuat juga di catatan kejadian khusus, ada aturannya. Jadi ada aturannya Pak ya. Kalau nanti, yang kita harus memastikan tidak boleh terjadi nanti ada kepentingan KPPS 6 dengan orang tidak mampu itu dia bilang, nah tolong apa pilihannya itu, ya kan, partai itu. Nah, dia yang tidak sesuai lo beko dengan yang disuruh kan. Nah lah, makanya ada nanti indikasinya disabilitas buta itu yang tidak bisa melihat, dia nanti diupayakan nanti ada pendamping dari keluarganya. Kalau tidak ada pun nanti itu nanti ada banyak aturannya bersama nanti dari KPPS juga nanti diawasi oleh pengawas secara nanti kolektif. Nanti dipraktikkan Pak ya, nanti Pak Beko mengandung orang butuh gede. Apa? Boleh sembarang nanti. Nah, jadi kode yang 6 dulu. Paham ya? Nah, ini nomor 1 ini sangat penting, Pak. Yang pertama harus tahu warna surat suara. Jangan sampai salah Beko, malah taan ke kotak gitu. Itu yang sangat penting. Kalau salah saja satu, Bapak nanti yang harus kabupaten masuk provinsi, habis waktu nanti mencarinya di mana letaknya. Kalau buka Beko presiden, pas. Buka Beko DPD, balabi cie. Atau kurang cie. Kamu kau cari? Pas lu buka sado kotak dulu sadonya. 300 kali 5, 1.500 akan ibu cari ke kisah sadonya kan. Habis waktu kita jadi. Kelalain KPPS 6, merusak waktu, merusak sistem, habis waktu, rugi wak sadonya dari segi apanya. Bawa lah panik lah malam tak beko malam lah sudah presiden lah untuk awak lelah. Siap beko DPRD atau DPD sudah pas di provinsi beko. Hilang cie, awak iban lah latihan kan, kaman dicari. Ibu sendiri yang nanti dirugikan gitu. Maka yang 6 ko, walaupun tugasnya hanya 2, memastikan surat suara di kotaknya, melayani disabilitas, tapi itu sangat berat risikonya. Baik Pak ya, yang sasaran apa? Membeda warna abu-abu jadi kok kuningnya mirip-mirip tangguang kan, harus pasti beko kan. Nah, atau jangan beko diuji apa dek pemilih itu beko. Inyo sendiri mengacau beko kan, apa lengah kan, nyelimu sekali kok di apalah, dimasuknya nan presiden KDPD beko kan. Dan tahu nyelai, makanya apa harus matanya jeli gitu. Mata intel, intelijen. Saya pengerti mata intel Pak. Nah, ibu ya. Itu saya tadi yang 6 tadi. Nah, ibu lah ibu. Ibu kok tekan tuh lah malam kan nampak ibu atau siangnya ibu ya. Nah, jangan salah lo. Nah, harus sehat ibu hari itu dari mulai pemilih sampai sudah. Ibu matanya harus ke kotak suara dan pemilih. Tidak boleh lengah beko. Beko lengah sekali, oh beko payah jadinya. Yang sini mana? Nah, oke, siap matanya ya. Tidak berwarna kan? Lah itu sekedar apanya, walaupun ada candanya tapi ini dalam maknanya Bu Ibu. Nah, disabilitas ya Bu. Ibu yang disabilitas menggandeng ya. Kok gadang gapuk badannya banyak ya Bu. Payah mereka mengandengnya. Nah. Saja minta dukungan aja ya. Pokoknya Ibu antarnya ke bilik suara ndak talok dia Bu ya. Nah, itu gambarnya. Jadi 6 hanya 2 tapi risikonya tinggi ya.
Ya, lanjut yang ketujuh dulu, yang terakhir. Ya, silakan. Ketuanya semangat. Kadang-kadang Teh. Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu dari pemilih. Kira-kira balik enggak kerajanya itu? Memang pilihannya mendaftar itu nah. Yang tujuh sikos ya, yang sikos apa? Oh, iya, yang situ? Oh, tuh. Di belakang sia. Injo, tujuh sia. Mana ya Bang Nin? Barna. Nggak bisa, tinta pun harus Ibu salah tinta nanti. Orang keluar sudah memilih tanpa diberi tinta, apalagi dengan sengaja, pidana hukumannya, Bu. Nanti dia akan ada peluang nanti menggunakan surat tempat lain. Kalau nampak beko ada dua, nanti akan dilacak nanti. Dia menggunakan dua surat di TPS, ada temuan, nanti ditelusuri di mana TPS pertamanya gitu. Cari nanti tempat TPS Mambaleh. Rupanya di Sinan gagal tintanya. Tanggung jawab nanti ketua sama kawan-kawan itu nanti. Mana Bang tuh? Lain tak pemilihan layangnya. Itu TDP kami tadi pergi mengantar layang-layang ke Bandung. Jadi ini tidak menghargai ini. Hanya dia satu yang belum ada, yang lain juga ada. Ya, tolong dulu Erna. Tolong dibantu ketuanya dikondisikan suruh sini. Apa perlu kami jemput ke sana atau di sini kami tunggu? Ini mengganggu sistem pembelajaran kita. Ayo sampai itu kita lanjut dulu ya. Jadi itu yang tujuh tadi. Nah, tinta. Sikos yang tujuh ya? Yang ahli tinta? Ya. Ahli tinta. Jadi kalau jadi Bu, mana Bu? Mageti. Mama, pinjam dulu. Kita baca itu dulu. Pinjam mic-nya. Gen, pinjam mic, Gen. Buat bagi-bagi mic tuh, Gen. Bu, nah, silakan Bu ya. Coba Bu jalan Karajo KPS 7. Ulang boleh. Mencelupkan jari. Karajo Ibu mangga. Mencelupkan jari. Pareso tangannya dulu. Pareso tangannya. Mama Reso memilih talun siapa Bu? Bukan Ibu di KPPS depan. Bu ambillah Karajo KPPS sampai tuh. Mama Reso kan? Dah, sekali lagi. Apa Karajo Ibu sebagai KPPS 7? Memastikan apa sudah mencoblos apa belum? Kemana larinya? Ibu takut Bu ditanya? Tambah bingung, tambah grogi dia. Ada yang aneh Bu. Nah, takut ya, pemberani ya? Ya, coba lagi sekali lagi. Karajo Ibu sebagai KPS 7. Yang lain diam ya. Ya, silakan Bu tanya. Iko lah sudah beko Pak. Ndak boleh Ibu nanam beko. Nah. Nampak Bu yang dipanggil? Ndak nampak. Siko Bu tagak dulu. Tagak Bu. Ndak tagak Bu dulu. Marilah. Bu. Dekat-dekat situ dulu. Ndak terima udah tagak Bu dulu. Jalanlah Bu. Tagak jalan dekat-dekat situ. Nah, tagak Bu dulu situ. Nah, izin ya teman-teman. Siko Bu. Dake. Salah Ibu baca yang 7 dari dake Ibu. Nah, ulang boleh. Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jari pemilih. Oke, paham ya? Jangan bareng londa nih. Oh, ini disorot beko masuk YouTube ya. Itu nanti ada YouTube-nya nanti. Lihat nanti, insya Allah. Boleh masuk YouTube-nya nih? Boleh? Atau perlu diedit bagian yang tadi? Ya, enggak apa ya? Enggak apa-apa. Masukkan saja ya. Nanti kita share nanti. Hari pertama, kedua sudah masuk YouTube semuanya kan? Itu
Tanya pula nama lagi dia. YouTube-nya Indah Suherman gitu. Itu yang sering dikirim di grup itu. Ya, kan saya dikirim di grup terus. Yang ada link YouTube tuh saya ngirim tuh. Jangan lupa di subscribe ya. Like and comment gitu. Tinggalkan jejaknya. Semuanya masuk ini. Ini tadi dari slot depan sudah masuk yang depan. Ini slot belakang lagi. Masuk nanti. Udah banyak, udah sering masuk nih. Cinta udah sering masuk. Dari Pantarli udah banyak masuk di situ kan. Sama Dek juga Dek. Pokoknya yang Pantarli dulu sudah ada. Iya untuk apalah masuk YouTube tuh ya. Lah, jadi tadi itu nih sengaja tadi jangan berang dah nih. Kita untuk pembelajarannya. Boleh yakin gitu. Pastian. Nah, kini oper ke belakang dulu. Jangan nang belakang. Awak bertanya Cik. Siapa belakang? Yang tujuh. Nah, kini modelku. Kalah keluarnya nah. Kalau TTS yang keluar, Pak suruhnya Pak celup tinta psikolog Pak. Nggak ada nak malehnya. Dia menolak untuk mencelupkan tangannya di tinta. Gimana tindakan? Coba dulu. Beko simulasi. Ini isi kepalanya dulu. Kira-kira Pak. Coba. Pakai mic. Ada orang menolak, nggak mau dia tangannya dikasih tinta. Ya, gimana coba? Solusinya. Gimana cara KPS 7 untuk menangani hal model itu? Ya, wadah lu deh. Coba. Kasih pengertian. Apa bahan pengertiannya? Coba. Bahas cara magiah pengertiannya. Anggap saya menolak. Coba dulu. Bahas cara magiah pengertian kayaknya gitu. Hah? Dirayunya. Bahas cara merayunya. Ini orang tua contohnya kan. Yang nama itu kan orang tua kadang-kadang kan namanya atau hah? Udah disitu aja apa? Suaranya terekam. Jadi kesimpulannya gimana kita kalau dia tidak mau pemilih, gimana kita pengertian. Kira-kira pengertian intinya apa yang akan kita kasih sama dia, biar dia mengerti. Apa poinnya? Mungkin satu poin aja kira-kira. Siapa namanya tadi? Dek. Nah, saya namanya Abang atau Dek? Nama sih ya. Adi. Udah menikah? Alhamdulillah. Iya, nama apa ini kan Pak Penghulu juga yang nanya kan. Alhamdulillah. Oke, iya Di, gimana Di? Gimana Di? Coba. Pengertian dari sisi mana yang kita kasih sama dia? Iya. Berarti yang tinta tuh wajib kita isi prosedur. Tapi kalau salah Bapak menangani orang tidak mau dia tinta. Kalau salah masuk, awak memasuknya pas lo lihat, kok tangan Pak tuanya, masuk asik Pak. Apalagi tarik lo sakit lo tariknya kan, nah, nanti kontak fisik pula nanti kan. Jadi artinya Bapak lemah lembut, pemahaman kita harus duduk kita pemahamannya. Kenapa perlu tinta dicelupkan ke tangan? Itu KPS 7 harus tahu tuh apa psikologis apanya, filosofisnya, agar nanti menghindari seseorang memilih di 2 kali atau lebih. Jadi harus dimasukkannya. Ada, do you have question about it? Ada kira yang dipertanyakan masa sampai di sini? Jadi yang pasti ya, jangan sampai. Oke, jadi 7 sudah selesai. Berarti lah sudah dalam sisi tugas masing-masing. Nah, berarti Bapak Ibu harus paham dengan tugasnya masing-masing. Harus kompak di TPS, terutama di bawah komando ketua tadi. Kalau Karajawa tidak selesai di awak, jangan pernah dicampuri urusan temannya. Itu yang penting. Urusan apa di KP sampai. Nah, contoh nih, malah nih yang masuk membesan nih, beko baru beko orang di kotak suara tinta beko kan, atau mengatur ke depan, mengatur disabilitas, ikut campur beko. Kan nampak mungkin sampai mencari dakeknya jualan disabilitas tuh, dia tinggalkan mejanya yang harusnya KPP pada tadi. Enak melayani, nyulah apa ya? Biar jawab jalan. Nah, tinggal mejanya, tidak boleh. Harus diatur sedemikian rupa ya.
profesional. Karena tugas yang punya 6, tetap komunikasi. Jangan sampai nanti dengan dia yang 4 nih membantu yang 6 itu, walaupun permintaan itu, meninggalkan tugasnya nanti. Karena tamu itu kan banyak pemilih datang. Jadi fokuslah di tugas masing-masing. Itu maka diterangkan satu-satu tadi, Ibu Bapak fokus di tugas masing-masing. Karena ini adalah satu bersama terus kompak, satu tim, kegagalan satu tempat KPPS itu kegagalan bersama gitu. Makanya ketua harus manajerialnya harus bagus, memanage teman-teman, mengatur. Ya, silakan ya. Makanya tidak boleh dikasih kursi. Nggak ada kursi KPS 6 loh. Ada tadi. Berganti posisi. Oh, kalau main gitu. Ya, jadi itulah Bapak. Kita ini intinya begini Pak. Kondisional di TPS yang tahu Ibu Bapak, yang tahu, pasti yang tahu kan. Kami sebagai TPS hanya menyarankan, menghimbau Ibu Bapak bekerja dengan profesional, pahami tugas masing-masing, standby di posko masing-masing. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak standby di poskonya, di kursinya, apalagi mengurus kursi temannya, terjadi nanti kegagalan gitu. Itu sudah banyak. Nah, bahkan sejarah besar itu karena seseorang tidak berada di posisinya gitu. Kita cukupkan sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.